warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Terima kasih karena pada pagi hari ini ibu-ibu sudah menyempatkan diri untuk datang ke Puskesmas Merapi 2 karena kita pada pagi ini mengadakan pelatihan refreshing kader PTM. Baiklah, di sini ibu-ibu saya akan memberikan materi tentang pengukuran faktor risiko PTM, yaitu deteksi dini obesitas ya Bu. Nah, kalau barangkali Ibu kan sudah mengetahui tentang obesitas itu apa ya Bu, pernah dengar? Ya, pernah. Nah ya, bagus Bu ya. Kalau obesitas itu arti kalau bahasa Indonesia itu kegemukan ya Bu. Nah, kita kan untuk mengetahui dia tuh gemuk itu normal atau tidak itu dengan melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan juga lingkar perut. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengukuran berat badan. Syaratnya ya Bu, pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan ninja atau digital. Kemudian timbangan tadi di lantai yang beras dan rata. Posisikan angka sampai menunjukkan angka 0. Kemudian upayakan mata pengukur tegak lurus ya Bu. Cara pengukuran, kalian berdiri tegak dengan memakai pakaian senyaman mungkil, tidak membawa beban atau apapun, sepatu atau sendal dilepaskan. Kemudian kita baca hasilnya ya Bu, sudah ada ya nanti ya. Setelah itu kita melakukan pengukuran tinggi badan. Pengukuran dilakukan dengan alat ukur tinggi badan itu 2 meter. Kemudian alat ukur tinggi badan tadi kita letakkan di dinding yang tegak lurus dan rata. Kemudian tarik pita meteran ke atas sampai menuju ke angka 0. Setelah itu hasil pengukuran dibaca pada garis merah. Cara pengukurannya, pasien atau klien tadi berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel di dinding. Pada waktu mengukur, posisi tumit, pantat, punggung, dan belakang kepala menempel pada dinding. Posisi kepala tegak, mata lurus ya ibu-ibu ya. Setelah itu, meteran tadi diturunkan hingga mencapai mengenai kepala puncak kepada kepala klien. Setelah itu kita lihat ada hasilnya berapa tinggi badan pasien tersebut ya Bu. Kemudian kita melakukan lingkar perut. Biasanya kita itu melakukan lingkar perut itu dengan menggunakan pita ukur yang ada seperti itu di tempat tukang jahit apa itu ya Bu. Nah, baru kalau seandainya kita lihat kan lingkar perut tadi, kalau laki-laki itu normal lebih dari 90 cm, berarti resikonya penyakit meningkat, berarti dia obesitas. Sedangkan untuk perempuan itu lebih dari 80 cm, risiko penyakit itu meningkat, berarti tidak normal ya ibu ya. Nah, sampai di sini apakah ibu mengerti materi yang saya berikan? Alhamdulillah ya Bu. Baiklah, kalau sudah mengerti, materi ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader PTM sewilayah Puskesmas Merapi 2, terima kasih atas kedatangannya hari ini pada acara pelatihan kader Posbindu, pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Pada hari ini izinkan perkenalan saya, nama saya Dr. Eni. Saya akan membawakan materi tentang pengukuran tekanan darah. Sebelumnya ibu-ibu tahu ini? Tahu Bu. Ini adalah tensimeter yang untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Sudah sering lihat ya Ibu ya? Untuk apa kita melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu? Untuk mendeteksi dini adanya darah tinggi, kalau kita ngomong di sini ya, ada kita nih hipertensi. Jadi dengan alat pengukur ini kita bisa meriksa apakah seseorang punya darah tinggi atau tidak, bukan darah normal, bukan kekurangan darah Ibu, lain. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan alat ini,
hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pasien harus duduk tegak lurus, tidak boleh membungkuk, tidak boleh memiring kanan atau kiri. Kemudian tangannya tidak boleh menggantung, boleh miring 30 atau 45 derajat. Dan yang harus sangat diperhatikan, pasien tidak boleh berbicara atau banyak bergerak atau memegang-megang manset, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi hasilnya bisa berubah. Ya, untuk lebih jelasnya kita satu orang maju untuk mendemonstrasikan pemeriksaan darah. Yuk silakan Ibu. Nah, karena baju tangan Ibu ini agak panjang, jadi kita harus dising-singkan, tetapi tidak boleh terlalu ketat karena akan mempengaruhi aliran darah. Maaf ya Bu. Tangannya tidak boleh menggantung ya Bu. Oke, selesai. Gitu ya caranya ibu-ibu. Ibunya tidak boleh banyak bergerak atau berbicara. Kemudian dari hasilnya kita lihat, ini hasilnya yang akan tampil. Jika tekanan darah kita normal, hasilnya di bawah 120/80. Kalau misalnya hasilnya sudah 120 atau per 80 sampai 90, itu sudah prehipertensi. Kemudian jika hasilnya 140 atau 150 per 90 atau 99, itu sudah hipertensi derajat 1. Apalagi kalau sudah 160/100, maka itu sudah hipertensi derajat 2. Ya, sampai sini Ibu paham Bu? Paham Bu Dokter. Ya. Demikianlah tentang pemeriksaan tekanan darah tinggi. Sebelum saya akhiri sesi hari ini, saya akan memberikan kuis. Silakan jawab ya Bu. Tidak sulit kok pertanyaannya. Kalau tadi merhatiin, sebutkan hal yang sangat harus diperhatikan pada saat pemeriksaan tekanan darah menggunakan alat tensi digital. Siapa yang bisa jawab Bu? Saya Bu. Oh, silakan Bu Yuli. Posisinya harus tegak lurus. Ya, apalagi Bu? Tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong. Tidak boleh bergerak. Oh, tidak boleh bergerak. Oke, berarti mengerti ya? Mengerti, Jadi Bu. tidak boleh ngomong, tidak boleh banyak bergerak, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Oke, demikianlah pelatihan kita hari ini. Semoga hasil pelatihan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ibu-ibu kader sekalian? Baik, Bu. Ya, hari ini kita pertemuan kader PTM ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi mengenai edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau kita sebut biasanya PTM. Nah, ibu-ibu kader di sini selain harus bisa mengajarkan mengenai pengukuran, pemeriksaan PTM, juga harus bisa memberikan edukasi ya ibu-ibu terhadap masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, baiklah, di sini kita akan mulai dengan pedoman cerdik ini dulu. Ibu-ibu udah pernah dengar tentang cerdik? Belum Bu. Nah, jadi cerdik ini merupakan kepanjangan dan setiap hurufnya itu memiliki makna ya Bu ya, cerdik. Nah, ini biasanya dipakai untuk bagaimana mengendalikan FR atau faktor resiko PTM. Nah, salah satunya yang akan saya bahas di sini yang huruf R-nya dulu ya Bu, yaitu mengenai rajin aktivitas fisik. Kenapa saya memilih ini? Karena ternyata banyak masyarakat kita yang belum memahami apa sih itu aktivitas fisik. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, ini yang C, ini yang E, dan ini yang R. Nah, di sini. Nah, tentunya ibu-ibu kader juga harus bisa paham dulu apa itu aktivitas fisik. Ada yang tahu? Pernah dengar? Mungkin Bu belum ya. Jadi aktivitas fisik ini berbeda dengan latihan fisik ternyata. Nah, kalau aktivitas fisik ini gerakan tubuhnya yang diakibatkan oleh kerja otot rangka dan dia itu mengeluarkan energi tapi memiliki frekuensi dan intensitas yang teratur. Nah, seperti itu namanya aktivitas fisik. Kalau latihan fisik itu lebih ke olahraga ya ibu-ibu. Nah, jadi jangan salah.
Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, kalau Bu penyap atau Bu beres rumah tuh termasuk ada Bu aktivitas fisik? Nah, itu kan biasa jadi pertanyaan ya. Nah, ternyata itu belum termasuk aktivitas fisik ibu-ibu, karena dia tidak memiliki frekuensi yang teratur. Kita nggak tahu batasannya berpenyap itu berapa menit yang dilakukan per hari ya. Jadi contohnya aktivitas fisik ini yang paling mudah kita lakukan sehari-hari di rumah itu bisa ibu-ibu pada contohkan nanti ya di desa masing-masing. Itu senam sendiri di rumah masing-masing. Nah, nanti kalau misalnya untuk di awal ibu-ibu bisa mengajak tetangga lingkungan sekitar dulu untuk senam bersama-sama, mungkin di halaman rumah atau di lapangan. Atau seperti ini bisa juga biar terkontrol aktivitas fisiknya. Itu mungkin sebulan sekali pas posyandu sebelum mulai, ibu-ibunya atau yang hadir di posyandu itu kita semua melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini juga ibu-ibu harus ingat ya, minimal 30 menit sehari ya. Jadi seminggu itu 150 menit. Nah, itu bagus sekali sebagai faktor untuk mencegah penyakit tidak menular tadi, aktivitas fisik. Nah, kalau latihan fisik beda, misalnya ada yang hobi olahraga, lebih bagus lagi ditambah. Jadi aktivitas fisiknya tetap ditambah dengan latihan fisiknya ya ibu-ibu. Nah, latihan fisik ya seperti misalnya ada yang hobi main voli, badminton, sepak bola. Nah, itu atau olahraga berat yang lain misalnya bersepeda, itu masuk ke latihan fisik. Kalau aktivitas fisik bisa senam, jalan kaki pagi-pagi gitu ya, jogging. Nah, itu aktivitas fisik ya. Nah, itu bisa dimulai dari individu dulu, ke keluarga, baru ke komunitas kalau di sini. Makanya kan ibu-ibu kada sekalian ini akan menjadi contoh ya di desanya pedoman. Jadi dimulai dari ibu-ibu dulu ya. Setelah ibu-ibu yang melakukan aktivitas fisik, nanti mengajak orang-orang di sekitar dari keluarga, tetangga, nanti terbiasa di desanya untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, seperti itu ibu-ibu ya. Baik, untuk materi aktivitas fisiknya sampai di sini sudah paham? Paham Bu. Paham, baik. Nah, sebelum saya tutup karena materinya udah selesai, saya ingin memberikan satu kuis ya, satu pertanyaan yang bisa boleh menjawab. Coba sebutkan contoh aktivitas fisik yang bisa kita lakukan di rumah. Siapa? Boleh jawab? Ya. Ya, Ibu silakan. Senam masuk nggak Bu? Iya benar, senam bisa ya Bu ya. Nanti bisa lihat sambil lihat di YouTube, ada contoh senam, kita senam deh Bu di rumah 30 menit. Seperti itu ya Ibu kada sekalian. Baik, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.